Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yohanes Adi Bangun Wiratmo, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen data. Di sini izinkan kami dari kelompok 4 untuk menjelaskan atau mempresentasikan tugas kami, yaitu mini proyek konsep perancangan basis data, dan kami mengambil kasus dari OLX Autos. Sebelumnya, perkenalkan kami, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Nama saya Derek Rahmadia Muhammad. Nama saya Muhammad Davinatar. Nama saya Muhammad Rafian Samardika. Nama saya Dias Arya Razaki. Dan saya Lutfi Syahrul Nizam. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai problem domain. Showroom mobil merupakan perusahaan mobil yang melayani jual beli mobil dari berbagai macam mobil. Perusahaan ini membutuhkan basis data yang dapat melacak semua proses persiapan mobil hingga data pelanggan. Problem domainnya yang pertama adalah pegawai bekerja untuk perusahaan showroom. Yang kedua, mobil dapat disimpulkan dari ID. Dan yang ketiga, hanya ada satu ID per perusahaan dan per cabang. Bisa di next. Nah, untuk di sini bisnis rule-nya. Yang pertama yaitu setiap pembeli dapat memiliki banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya dapat dimiliki oleh satu pelanggan. Dan yang kedua, setiap transaksi harus terikat dengan setidaknya satu mobil yang dibeli atau dijual. Yang tiga, setiap showroom mempekerjakan beberapa pegawai, sedangkan pegawai hanya bekerja untuk satu perusahaan atau showroom. Yang keempat, setiap cabang harus memiliki ID cabang dan ID mobil. Yang kelima, itu setiap mobil dapat memiliki banyak transaksi, baik sebagai mobil yang dibeli maupun dijual. Yang keenam, setiap mobil harus memiliki merek, harga, dan jumlah unit. Yang ketujuh, setiap mobil harus memiliki nomor identifikasi unik seperti ID. Yang delapan, setiap transaksi harus mencatat tanggal pembelian atau tanggal penjualan yang valid. Setiap transaksi harus mencatat harga pembelian atau harga penjualan mobil yang valid dan nomor transaksi. Setiap showroom menjual beberapa mobil, sedangkan mobil dijual di satu showroom. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada entitas dan atribut, tapi untuk mempersingkat waktu, ini kita lanjutkan saja. Next. Nah, untuk ARD sendiri itu yang pertama dari pegawai. Hubungan pegawai antara dengan showroom itu one-to-one, karena pegawai hanya bekerja untuk satu showroom. Dan hubungan showroom kepada pegawai itu one-to-many, karena showroom mempekerjakan beberapa pegawai. Nah, di sini memiliki showroom hubungan pada cabang, yaitu hubungannya itu one-to-many, karena showroom memiliki banyak cabang. Nah, di sini itu hubungan showroom kepada mobil, yaitu showroom one-to-one, karena showroom menjual mobil, dan mobil hanya dijual di satu showroom. Hubungan mobil dengan transaksi, yaitu transaksi pada mobil, yaitu hubungannya one to one, karena transaksi hanya dimiliki oleh satu mobil. Hubungan transaksi kepada pelanggan, yaitu hubungannya one to one, karena setiap transaksi hanya dimiliki satu satu pelanggan. Hubungan kepada pelanggan dan transaksi yaitu hubungannya one to many, karena pelanggan dapat memiliki banyak transaksi. Nah, di sini yaitu primary key dari pegawai sendiri itu ada ID pegawai, primary key dari showroom yaitu ada ID showroom, primary key dari cabang itu ada ID cabang showroom, primary key dari entitas mobil yaitu ada ID mobil, primary key dari transaksi yaitu ada nomor transaksi, dan yang terakhir yaitu primary key dari pelanggan yaitu ada ID pelanggan. Sekian penjelasan di Ardi. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada tabel relasional. Yang pertama ada ID mobil pada entitas showroom dan cabang akan terhubung dengan ID mobil pada entitas mobil. Selanjutnya ID mobil pada entitas showroom akan terhubung pada entitas cabang. Dan yang terakhir ID pelanggan, ID mobil dan ID pegawai akan saling terhubung pada entitas transaksi. Boleh lanjut. Baik, untuk selanjutnya ini ada flowchart dari perusahaan OLX Autos. Pertama, dari bagian pelanggannya terlebih dahulu. Pelanggan ini ketika membeli mobil akan mengunjungi aplikasi OLX baik di HP ataupun di internet. Lalu melihat stok mobil yang tersedia. Jika sudah ada nemu yang cocok, maka akan melanjutkan tahap seterusnya. Namun jika belum nemu yang cocok, maka akan melihat stok mobil yang tersedia lagi. Jika sudah cocok,
akan menghubungi pelayan OLX Autos untuk membuat janji temu dan setelah melakukan janji temu akan mendatangi showroom. Nah, nanti setelah mendatangi showroom sesuai dengan ketentuan yang telah sesuai dengan janji temu yang telah ditentukan, pelayan akan menyambut pelanggan. Setelah pelayan menyambut pelanggan, itu pelayan akan menjelaskan produknya tersebut. Nah, setelah menjelaskan produk, jika pelanggan tersebut minat untuk membeli, maka akan dilanjutkan ke tahap sebelumnya. Namun, jika pelanggan merasa belum cocok setelah dijelaskan, maka pelanggan akan melihat-lihat mobil yang ada, melihat-lihat mobil yang ada selain mobil tersebut untuk yang lebih cocok untuk dibeli. Setelah cocok, maka akan membeli. Jika sudah siap untuk membeli, pelayan ini akan menyiapkan surat-surat yang harus ditandatangani, yang berisi persyaratan-persyaratan dan juga persetujuan, dan juga serah terima tersebut disiapkan oleh pelayan. Setelah pelayan menyiapkan, pelanggan nanti akan menandatangani surat-surat tersebut jika sudah deal akan membeli. Jika sudah menandatangani surat-surat tersebut, nanti pelayan ini akan mengantarkan pelanggan ke kasir. Nah, di kasir ini, kasir akan menawarkan metode pembayaran, baik itu transfer melalui Bank BCA karena hanya tersedia melalui Bank BCA dan juga bisa melalui tunai. Jika sudah melakukan pembayaran baik itu transfer ataupun tunai, nanti pembayaran akan diterima oleh pihak OLX Autos. Jika sudah diterima oleh pihak OLX Autos, maka kendaraan pun siap untuk dibawa pulang oleh pelanggan dan alirannya pun selesai. Kemudian mobilnya selesai. Next. Untuk selanjutnya ada normalisasi 1NF. Nah, jadi ada di tabel pertama ada ID cabang showroom, ID mobil, nama showroom, manajer, kapasitas showroom, dan alamat showroom. Next. Nah, selanjutnya ada nomor transaksi, ID mobil, ID pelanggan, ID pegawai, tanggal, dan total transaksi. Dan tabelnya sudah saling berelasi sehingga tidak ada tabel 2NF dan 3NF. Oke, selanjutnya kita masuk ke HDSQL. Yang pertama tentu adalah kita membuat database-nya, yaitu dengan memasukkan query dengan tulisan create database OLX_autos. Kemudian jangan lupa di running sehingga nanti akan memunculkan database OLX Autos. Kemudian setelah kita membuat setelah membuat database, kemudian lanjutkan dengan membuat table. Tabelnya di sini ada 6, yaitu ada tabel cabang, ada mobil, pegawai, pelanggan, showroom, dan transaksi. Dan berikut adalah query untuk membuat tabelnya. Yaitu kalau tabel ada ID cabang showroom, ada ID mobil, nama showroom, nama manajer, kapasitas showroom, dan alamat showroom. Adapun untuk tabel mobil, yaitu ada ID mobil sebagai primary key, ada merek mobil, nama mobil, jumlah unit, dan harga jual. Kemudian ada tabel pegawai, yaitu ID pegawai sebagai primary key. Kemudian lanjut aja ke tabel pelanggan, yaitu ada ID pelanggan sebagai primary key. Kemudian di tabel showroom ada ID mobil sebagai primary key, dan di tabel transaksi yaitu ada nomor transaksi sebagai primary key. Kemudian setelah kita membuat tabel, tentu memasukkan data atau menginput data. Nah, cara menginput data ini adalah menggunakan perintah insert into. Nah, yaitu adalah query seperti ini, insert into tabel cabang. Ya, apa yang mau dimasukkan? Berarti masukkan kolomnya, yaitu adalah kolom ID cabang showroom, kemudian ID mobil, nama showroom, nama manajer, kapasitas showroom, dan alamat showroom. Kemudian value-nya masukkan adalah data yang ingin kita input, yaitu adalah AB sebagai ID cabang showroom, 1 adalah ID mobil, OLX Buah Batu adalah nama showroom, Alexander adalah nama manajer, 40 adalah kapasitas showroom, Jalan Terusan Buah Batu nomor 39 adalah alamat showroom. Dan jika sudah lengkap data yang diinput, nanti tinggal di running dan hasilnya akan seperti ini gambarnya. Begitupun juga dengan seterusnya tabel-tabel yang lainnya, ada tabel mobil, kemudian ini ada tabel pegawai, kemudian ini ada tabel pelanggan, sama ya. Yang penting harus memasukkan kolomnya dulu, kemudian memasukkan value apa yang ingin diinput. Nah, ini ada tabel showroom dan tabel transaksi. Jadi total ada 6 tabel ya.
Selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian. Oke, yang pertama adalah saya ingin menampilkan data merek mobil Toyota yang berada di showroom OLX Buah Batu. Maka query-nya adalah seperti ini. Karena ini bergabung, karena ini adalah dua tabel, maka kita menggunakan join. Ya, maka select AA, yaitu merek mobil, AA titik nama mobil, BB titik nama showroom, sama dengan OLX Buah Batu. From tabel mobil AA alias AA, dan tabel showroom alias BB. Kemudian where-nya adalah aa.id underscore mobil sama dengan bb.id underscore mobil, and aa.merek underscore mobil sama dengan Toyota. Nah, sekarang kita masuk ke SQL sebagai pembuktiannya. Nah, ini kita sudah berada di dalam media SQL. Ini sudah ada query-nya, tinggal kita running. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti berjalan query-nya, tidak mengalami trouble. Oke, sekarang lanjut ke presentasi. Yang kedua, yaitu adalah saya ingin menampilkan data alamat rumah pegawai, divisinya, dan besaran gajinya di mana alamat rumah pegawai hanya boleh di Soekarno-Hatta dan Buah Batu, divisinya SDM dan Humas, dan gajinya di atas 3 juta. Kita langsung aja ke Heidi SQL-nya. Nah, ini kita sudah sampai di Heidi SQL. Ini ada, karena ini ada dua tabel yang berelasi, maka seperti biasa kita harus menggunakan alias select, kemudian from dulu, mobil alias AA, kemudian showroom alias BB. Kemudian select-nya adalah saya ingin menampilkan merek mobil. Ya, kemudian nama mobil, nama showroomnya OLX Buah Batu. Salah. Nah, yang kedua ya, ini ada select alamat rumah, kemudian divisi, kemudian gaji dari tabel pegawai. Maka where-nya adalah alamat rumah sama dengan Soekarno-Hatta or alamat rumah Buah Batu. N, divisi sama dengan Humas or divisi sama dengan SDM. N terakhir gaji di atas 3 juta. Jika kita running, hasilnya akan seperti ini. Nah, ada SDM, divisi SDM ada 2, yaitu lokasi di Soekarno-Hatta, dan ada 1 divisi Humas di daerah Buah Batu dengan gajinya semuanya di atas 3 juta. Kita kembali ke PPT. Nah, yang ketiga yaitu adalah saya ingin menampilkan data siapa yang melakukan transaksi pembelian mobil di tanggal 15 Mei, 17 Mei, dan 22 Mei tahun 2023. Kemudian mobil apa yang dibeli dan membelinya di cabang showroom yang mana? Maka kita sekarang langsung ke Heidi SQL lagi. Oke, ini adalah query-nya. Cukup panjang ya, karena ini ada 3 tabel yang harus kita saling hubungkan. Pertama kita select dulu, kemudian from transaksi AA alias AA, kemudian left join mobil BB on aa.id underscore mobil sama dengan bb.id underscore mobil. Kemudian jangan lupa tutup kurung ya. Kemudian left join lagi, yaitu cabang alias cc on aa.id underscore mobil sama dengan cc.id underscore mobil. Where-nya apa? Where-nya adalah aa.tanggal transaksi sama dengan 15 Mei 2023. Yang saya tampilkan adalah ID mobilnya. Tabel cabang. Jika kita running, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari runningannya. Kembali ke presentasi. Maaf, Derek. Tadi ada beberapa kendala jaringan, jadi mungkin ada sedikit yang bisa diulang di bagian 3 ini. Maaf. Oke.
Baik, maaf, kalau begitu saya ulangi dari awal ya untuk pengaplikasian nomor 3. Saya ingin menampilkan data siapa yang melakukan transaksi pembelian mobil di tanggal 15 Mei, 17 Mei, dan 22 Mei 2023. Kemudian, mobil apa yang dibeli dan membelinya di cabang showroom yang mana. Kalau gitu kita lanjut ke SQL-nya langsung. Oke, ini kita sudah tiba di SQL-nya. Dan ini adalah query-nya. Yang pertama kita select, kemudian from buka kurung transaksi alias tabel transaksi alias AA, kemudian left join tabel mobil alias bb on aa.id_mobil sama dengan bb.id_mobil tutup kurung. Kemudian left join tabel cabang alias cc on aa.id_mobil sama dengan cc.id_mobil. Where-nya adalah aa tanggal underscore transaksi sama dengan 15 Mei, begitupun sampai tanggal 22 Mei 2023. Kemudian select-nya adalah yang saya tampilkan, yaitu adalah ID mobilnya, kemudian tanggal transaksinya, kemudian merek mobilnya, kemudian nama mobilnya, dan terakhir ada nama showroom-nya. Kemudian jika telah kita lengkap menuliskan query seperti ini, kalau kita running, hasilnya akan seperti ini. Yaitu ada 15 Mei, yaitu ada ID mobil 1 dengan mobilnya Toyota Avanza dibeli di showroom OLX Buah Batu. Kemudian di tanggal 17 Mei ada nih yang beli, yaitu dengan ID mobilnya 6 dengan mobilnya Mazda CX-9 di showroomnya OLX Sudirman. Kemudian di tanggal 22 Mei ada yang beli mobil dengan ID-nya 3 dengan mobilnya BMW X5 di cabang showroomnya OLX Geger Kalong. Kita kembali ke presentasi. Oke, karena sudah habis slide-nya, kami dari kelompok 4 mandat mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.